dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Ketemu lagi di Hot Room. Bapak Kapolres Kombes Pol Nikolas Are. Di Instagram saya aja ada hampir 2 juta mengkritik kepolisian. Belum lagi di IG orang lain, mungkin ratusan juta. Intinya, kenapa baru 2 bulan setelah viral baru kepolisian bergerak? Apa yang terjadi? Ya, terima kasih Pak Hotman. Sebelumnya kami mohon maaf atas ini semua yang terjadi. Tapi dalam penanganan kasus ini kita bertindaknya normatif. Karena pada saat awalnya dilaporkan tanggal 18 Oktober 2024 itu Mbak Ayu datang dengan keluarganya dan temannya melaporkan ada terjadi kejadian, tapi hanya sesuai dengan bukti-bukti yang ada baju. Nah, pada saat itu kan kami menanyakan, juga ada pertanyaan kan pasti. Selanjutnya kami mengantarkan Mbak Ayu ke rumah sakit Untuk visum. untuk visum. Ya. Tapi sebelumnya saya ceritakan juga, memang sebelum ke Polres, Mbak Ayu sudah datang ke Polsek Pulau Gadung. Ya. Di Polsek Pulau Gadung itu mau menerima, terus ceritakan Mbak Ayu, kejadiannya langsung Pak Polsek Pulau Gadung menyarankan, karena ini adalah TKP-nya bukan di wilayah Pulau Gadung, maka disarankan ke Polsek Cakung. Mbak Ayu mengiyakan, menyetujui, dan Mbak Ayu dan keluarga langsung ke Polsek Pulau Gadung. Akhirnya ke Polres jadinya? Ke Polsek dulu. Oh, ke Polsek dulu. Jadi 2 polsek nih? Ya, sampai ke Polsek Pulau Gadung juga Mbak Ayu menceritakan itu karena korban adalah perempuan, karena keterbatasan sumber daya di penyidik Polsek Pulau Gadung. Mereka menyarankan juga ke Mbak Ayu, Mbak, ini sebaiknya karena kita nggak punya poluan di penyidik, kalau bisa dilaporkan ya ke Polres. Nah, Mbak Ayu juga menyetujui itu dan mengiyakan. Akhirnya dibawa ke Polres. Mbak Ayu dan keluarganya ke Polres. Datang ke Polres itu kan sudah subuh ya. Sudah subuh langsung diterima, dibuatkan laporan polisi. Selanjutnya dilakukan visum. Diantar Mbak Ayu ke rumah sakit. Tapi katanya BAP pertama pelapor baru 2 minggu, berarti belum sama sekali belum dimulai apapun. Saya cerita dulu ini. Ya. Karena kan normatifnya demikian, Bang. Abang kan pernah pengacara sampai saat ini. Jadi setelah divisum, kita izinkan Mbak Ayu kembali ke rumah. Dari situlah kan ada disposisi laporan polisi naik dulu ke Kasat, dan ada prosedur administrasi yang harus dilengkapi oleh penyidik pada saat itu. Setelah itu penyidik membuat administrasi penyidikan, dan tanggal 29 penyidik mengirimkan surat undangan klarifikasi ke Mbak Ayu. Pelapor. Iya, dan Mbak Ayu datang tanggal 1 November ya, tanggal 1 November bersama pengacara. Dan disitulah diambil keterangan Mbak Ayu. Memang pada saat pengambilan keterangan pertama itu Mbak Ayu menceritakan kejadian yang ada terjadi pada tanggal 17 itu. Nah, pada saat itu kan penyidik pasti menanyakan apakah ada keterangan lain yang perlu saudara tambahkan. Nah, disitulah Mbak Ayu bilang sudah cukup. Dan kami tidak tahu bahwa seperti yang viral saat ini itu kan ada video dan foto-foto itu. Coba kalau seandainya langsung dikasih ke penyidik, kan meyakinkan penyidik meyakinkan penyidik. Tinggal kita cari barang keterangan saksi, tambahan 1 saksi lagi kan sudah cukup. Tapi waktu dia pertama kali datang didampingi pengacara, kok bisa bahwa pengacara itu adalah pengacara dari yang dikirim ibu pelaku? Apakah? Oh, itu kita tidak tahu. Tidak tahu ya? Kita tidak tahu. Kita tidak ada masuk ke ranah itu. Dari mana pengacara ibunya tahu bahwa kamu lapor polisi? Kan waktu pertama kali kamu datang sudah ada pengacara. Ternyata itu adalah pengacara kiriman ibunya pelaku. Emang ibunya tahu kamu mau ke polisi? Si pengacara tersebut mengakui kalau dia... Mengakui, bukan karena kamu ditelepon ibunya, bukan? Datang sendiri? Berarti ibunya sudah tahu apakah ada laporan polisi? Mungkin sudah tahu. Oke, Pak Asmi, Anda sebagai pengacara level profesor, kalau seorang korban sudah datang dengan visum berdarah-darah, apakah normatifnya masih perlu diikuti atau harus extraordinary? Kalau kita memperhatikan kasus kekerasan terhadap perempuan pada waktu orang
dini hari melaporkan hak hukumnya, Ya. tentu ada satu jalan keadilan yang mau dicari. Ya. Ada sesuatu yang begitu penting. Ya. Sehingga dia melaporkan. Ya. Ada kepedihan, ada luka, ada kekerasan yang mungkin dirasa. Seharusnya yang mungkin tadi yang dari diceritakan harus olah TKP dilakukan. Langsung maksudnya? Langsung dong, karena itu orang datang Ya. di situ. Karena polisi sudah mengeluarkan adalah untuk dipisum. Ya. Untuk meletakkan penyesuaian karena mungkin di situ ada luka, seharusnya turun. Apalagi 2 Polres tadi sudah skip, 2 Polsek ya. 2 Ya. Polsek sudah skip Ya. karena alasan tidak ada SDM. Ya. Seharusnya di tingkat Polres itu dilakukan. Sebenarnya lompatan itulah atau jumping itulah yang tidak dilakukan. Ya. Andai waktu itu dilakukan, bisa sinergis apa yang disampaikan Langsung oleh dapat Kapolres. saksi juga di TKP Saksi ada. dapat, mengumpulkan barang bukti dapat, administrasi penyelidikan yang tadi mau dilakukan oleh Pak Kapolres juga bisa dapat. Gitu. Kenapa ini Pak Kapolres? Kenapa sesuai dengan kenapa nggak langsung turun ke TKP saat itu? Kami turun ke TKP, Pak. Hah? Jadi setelah laporan itu penyidik datang ke TKP. Ini kan ada jeda waktu, Pak. Ini bukan Ya. tertangkap tangan. Jadi kejadiannya tanggal 17 Oktober sekitar jam 9 malam 21. Mbak Ayu sampai ke Polres itu sudah hampir jam 2 ya. Ya. Jam 2 atau setengah Jam 2 tengah malam seorang Ya. wanita terluka, terlunta-lunta. Ya, Oke, terus? datang ke Polres itu sudah tidak terlihat luka-lukanya karena sudah diobati, Pak. Ya. Jadi sudah diobati sehingga penyidik itu menganggap bahwa perbuatan pidana yang dilaporkan ke kami itu kita tangani sesuai SOP normatif layaknya laporan-laporan pidana umum lainnya. Jadi TKP kita periksa, kita datang ke TKP Ke TKP-nya kapan? paginya. Iya, datang. Mbak Ayu enggak, Tanggal 18 sudah pagi? pulang. Iya, pagi. Terus? Tanggal 18 pagi. Ditemukan apa? Ditemukan alat-alat yang disebutkan Ayu kita amankan. Itu tanggal 18 besoknya? Iya, tanggal 18. Ya. Kita- Kan belum ada BAP pelapor, bagaimana saya langsung ke TKP? Kan sudah ada laporan polisi. Oke, benar itu ya? Sudah, Anda tahu tanggal 18 polisi sudah turun ke tokonya itu untuk mensita. Saya nggak tahu. Kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau dia tidak tahu, bagaimana polisi tahu pakai alat-alat apa Kan memukul dia? Kan dia yang tahu. Kan ada di dalam situ dia bilang pakai alat-alat ini, Pak. Kan sudah ada ditanya-tanyakan sebelumnya. Oke, terus sesudah dikumpulkan, apa lagi yang terjadi? Ini untuk menjawab masyarakat ini, bukan Iya. kita menjudukan ya. Kan, Tolong Bapak jawab, karena jutaan nih mengkritik iya. kepolisian ini. Iya, Padahal Pak. polisi itu kita perlukan, memang kita perlukan kepolisian. Tanpa polisi kita nggak bisa hidup. Ya, Ya, Pak gimana? Hotman. Ini kan masih di tahap penyelidikan, Ya. Pak Hotman. Jadi kita nggak bisa menyita, kita amankan Ya. barang-barang yang ada itu kita amankan. Kami perintahkan untuk selalu dipantau itu barang-barang sampai ke tahap kita tidak bisa melaksanakan upaya paksa karena Ya. bukan tertangkap tangan. Dan setelah itu kita undang Mbak Ayu, kita ambil keterangan tadi. Nah, disinilah juga ada sedikit jeda waktu kita Hampir undang. 1 bulan lagi. Saya cerita dulu, Mbak. Ya. Kita undang saksi-saksi yang disebutkan dalam pemeriksaan Mbak Ayu pertama itu dia menyebutkan ada 2 saksi. Ya, 2 saksi itu adalah ibu daripada pelaku Ya. dan teman Ayu yang berinisial C. Ya. Dia tidak, kalau di viral itu video itu kan ada sebenarnya ada 3 ya, Ya. bapak ibu sama Ya. Cika. Tapi yang Ayu sebutkan ke kami itu 2. Ya. 2 orang ini kita panggil, Pak. Kita undang, bukan panggil. Kita undang klarifikasi. Karena ini bentuknya undangan, tahap penyelidikan. Maka ibu itu bilang, Pak, saya ada sibuk, tolong diundur. Nah, sedangkan temannya Mbak Ayu, kita karena tidak ada alamat ya, kepada kita telepon. Mbak Ayu kasih nomor telepon, kita telepon. Dia berjanji, Pak, besok saya datang. Kita bilang, kita nunggu. Mbak, kita telepon lagi. Undur lagi minggu depan. Nah, sampai saat ini si temannya Mbak Ayu sampai sekarang ini belum datang. Dan tapi kita saya rada bertanya, Ya. kenapa hari pertama dia datang sudah ada pengacara yang ternyata adalah pengacara kiriman ibunya? Berarti apakah ibunya sudah mempengaruhi sebelumnya, sudah datang ke Polres? oh tidak ada, Pak. Kok bisa dia tahu gitu loh bahwa hari ini diperiksa, pengacaranya datang ternyata kiriman ibunya pelaku?
Padahal dia tidak kenal pengacara itu kan? Apakah memang dia sudah monitor ini kasus seperti biasanya? Kami tidak tahu ke situ, Pak. Yang pasti Mbak Ayu datang bersama pengacara untuk dia mintai keterangan awal atas laporan yang diberikan kepada kami. Seperti itu, Pak. Begitu. Jadi sekarang sudah ditahan. Sudah ditahan, Pak. Sudah ditahan untuk 20 hari. Iya. Katanya ada isu bahwa seolah-olah ada keterbelakangan sehingga mau dipakai alasan pemaaf, enggak? Tidak ada itu. Kita tidak bisa mengejas orang. Yang bisa menilai orang dan memutuskan itu adalah ahli. Jadi kami memprosesnya, kita sudah mengirimkan surat ke ahli untuk melakukan pengecekan psikologi anak tersebut. Yang kok bisa tahu ada di Sukabumi dari mana itu? Oh begini, kita undang surat karena sudah naik ke penyidikan, kita undang, kita surat panggilan ke ibunya. Kita antar surat panggilan ke ibunya, kita telepon ibu di mana ini, ibunya bilang kami ada di Sukabumi. Oke, akhirnya ibunya yang secara sukarela. Oke, kita istirahat dulu, kita akan membahas nanti dari ahli-ahli bidang itu, dan yang paling utama adalah, hai orang miskin, kamu tidak bisa penjarakan aku. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.